Saya sedang mencari cara bagaimana seefisien mungkin asupan penduduk kampus ini bisa mendukung sehat dan daya tahan tubuh kokoh. Dalam perjalanan kita akan rubah, kita akan mencari dan sedang mendapatkan sumber protein ikan yang bukan darat tapi laut. Lautnya pun bukan laut dangkal tapi laut dalam, sehingga omega 3-nya akan terpenuhi. Mencari ke Maluku, ke Halmahera, ke Irian, dan insya Allah bentar lagi akan datang pencakalang, ikan tuna. Maka nanti yang kita makan bukan duri ikan, tapi daging ikan. Kepala kita singkirkan, duri kita singkirkan, ekor kita singkirkan. Kita buat tepung untuk ternak. Untuk apa? Assalamualaikum, merdeka. Nah, ini semua dipersiapkan. Kita tahu kelemahan kita tatkala kita menghadapi wabah seperti ini, maka jangan terulang. Makan nasi lemah, kurang buah lemah, kurang ikan lemah, dan lain-lain. Ke depan dipersiapkan lagi. Sekalipun kita belum punya ternak sapi perah, saya sudah mempersiapkan susu daripada wijen yang nilainya lebih tinggi daripada kedelai. Bahkan tidak diminum susu, tapi kita minum yogurt yang sudah difermentasi. Maka nanti makan pagi roti 1 keping, pisang 1 buah, kemudian yogurt. Sekolah. Yang kerja, yang saik, tidak akan menagih. Perut sudah ada pisang, ada gandum, roti gandum, ada yogurt. Ini murah tapi bernilai tinggi. Daripada kita makan numpuk-numpuk segala macam ada, nilainya kurang, harganya ada lebih tinggi. Mengapa murah? Bisa kita siapkan. Kalau nggak bisa kita siapkan, mahal namanya. Maka cara masak pun harus dirubah. Tidak boleh sederhana cara masaknya, harus 2-3 sederhana yang kualitasnya bisa diuji. Dan nanti masak ikan sudah tidak lagi digoreng-goreng, diaduk-aduk pakai bumbu, pakai steam. Bumbu ikan dan sebagainya masuk steam, menyatu. Jauh lebih murah biayanya dibanding ngulek-ngulek bumbu dan lain sebagainya. Dan makannya pun praktis. Makan siang seperti makan pagi plus. Apa plusnya? Sayur mayur yang banyak. Tentunya ikan maupun yang lain-lainnya yang cukup. Makan malam juga begitu. Kemudian dalam roti pun dievaluasi terus. Kalau sekarang campurannya hanya wijen dan minyak wijen, maka nanti minyak wijen kita tarik tinggal 1% atau 0,5%. Wijen tetap ada, dikurangi sedikit, terus dimasukkan kacang tanah. Jadi rasanya nanti ada kacang tanah, ada wijen, ada satu lagi tambahan untuk vitamin A, yaitu habbatus sauda. Habbatus sauda adalah makanan biji yang termahal
kita masukkan untuk menginjeksi vitamin A supaya tidak terlalu banyak penghuni ini belum waktunya sudah pakai kacamata. Itu menandakan kurang vitamin A pada awalnya. Sekarang siapkan vitamin A, semua dikandung dalam satu tumpuk roti. Bus. Itu adalah makan gaya para nabi yang dahulu. Ini yang bisa menghantarkan kita sehat. Yang kalau sehat, barangkali apa yang kaitan dengan sehat itu tahan hidup. Kalau sudah tahan hidup, hitungannya akan lebih panjang dari asupan ini. Corona memberi manfaat pada kita. Dalam kesempitan, kita membaca kekurangan-kekurangan kita, dan kita isi supaya menjadi lengkap. Corona memang harus disingkirkan, tapi situasi menghadapi corona, kita berterima kasih bisa mereformasi diri sendiri. Inilah perubahan. Ada tambahan satu lagi yang mudah dilaksanakan, tapi terkadang tidak mau melaksanakan, alasan risih dan sebagainya. Semua penghuni ini sebaiknya pukul 9 atau 10 bukalah bajumu, tanggalkan baju, semua kaos, tinggal celana, bekerjalah di luar. Kalau jam 9 sampai jam 10 cukup 15 menit. Kalau sawo mateng 15 menit. Kalau manggis boleh 30 menit. Dan yang terbagus, tapi lebih tinggi lagi, itu pukul 11, 12, 1. Lakukan itu, tapi jangan lama-lama. 10 menit sudah cukup. Ini vitamin D yang tanpa kapsul. Mengapa tidak boleh pakai baju? Tidak boleh pakai kaos? Untung bajunya. Inilah kadang-kadang yang ewo pakewo. Sepertinya melanggar etika. Tidak melanggar etika. Lakukan itu. Kita akan menambah vitamin D. Tatkala vitamin D kita cukup, kita sehat. Tatkala sehat, barangkali semuanya tantangan itu bisa dihadapi. Itu bagus. Lakukan. Kemarin-kemarin belum, ya besok lakukan. Boleh sambil kerja di lapangan, tengok jam, 15 menit mau selesai, buka baju, buka kaos, buka kepala. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, duduk. Coba duduknya diatur. Jangan membelakangi matahari, nanti depannya menghadap matahari. Matahari dari timur, maka menghadaplah ke selatan sekali waktu dalam tempo 7 menit, menghadap ke utara dalam tempo 7 menit, sehingga kita tidak perlu menantang matahari, karena mata kita tatkala kena sinar matahari langsung itu ada resiko. Ini lakukan, murah, meriah. Dan tatkala kita kerja pakai baju, kemudian kita lepas, 15 menit kita berjemur, laksana kita mandi, sejuk, sehat, keringat mengalir, rasanya keringat itu sejuk. Mengapa? Karena habis kerja panjang, kemudian duduk kena sinar, itu luar biasa. Bagus. Selanjutnya, kita menata lahan sudah hampir selesai, hampir itu bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Yang utara
yang sudah bisa ditanami selesai. Sekarang kita masuk ke selatan. Selatan itu kalau kita tanam pepaya di situ, muat lebih dari 100.000. Kalau tanam pisang juga lebih dari 100.000. Mengapa kita hanya diam menghadapi COVID ini? Ayo kita kerja. Kalau orang-orang menutup kerja karena memang tidak punya tempat yang bisa menjaga jarak. Nah, kalau kita ini tempat luas, 5 meter satu orang, 5 meter satu orang. Ini bisa tidak melanggar PSBB. Justru ini mencontohkan bahwa PSBB itu mestinya seperti ini cara kerja. Untung kita masih bisa kerja. Di luar sudah sulit. Mulai besok Pak Es mengatur peserta volunteer kerja masa cuti boleh mengambil bagian di selatan dengan izin. Dan masker jangan